fakih haul. Ya sambil dari sambil di Bismillahirrahmanirrahim. Qolal muallifu rahimakumullah. Kita masih membahas tentang bab yang ke-32, menjelaskan tentang keutamaan tawadhu, rendah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi sholatu wassalam, lan wis ngucap sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tih takabur sirat alat tiyahi ingatasi sake wong takabur. Fa inat tiyaha alat tiyahi, mangka setuhune takabur ingatasi sake wong takabur, sodakotun iku sodako. Jadi Kanjeng Nabi iki menjelaskan tentang sindikit bahwa kita harus bisa menjalankan ketawaduan kita dan kerendahan diri kita. Nah, bagaimana seumpamanya kita sudah tawadu, sudah rendah diri, ada orang yang kadang-kadang dia takabur. Nah, takabur ini adalah kesombongan yang ditunjukkan. Ini takabur, kesombongan yang ditunjukkan baik dari perbuatan ataupun dari perkataan. Ini namanya takabur, kesombongan. Nah, seumpama kita sudah tawadu, sudah rendah diri, dia mah ngomongnya malah takaburnya malah naik, malah nanjak. Seumpamanya omongan nanti kita mau merendah dirinya, kita takaburnya jadi umpamanya. Maka dari Rasulullah, orang apa dilawan takabur mani. Umpama kok bocah warora kita matas tuku mobil papa. Kono lai sirama tuku mobil papa, kredit turun lunas. Nah kita mat bingung tuh ngoborong mobil 5 cash kabeh. Sir moruan kita di mobil kredit namun ini be titit. Hari sira mun ini cash. Umpama karena dia takabur. Ketika kita ngomong takabur lagi, sumpama ketika kita merendah diri justru dia semakin takabur, boleh dibalas dengan takabur. Ketika kita takabur terhadap orang yang benar-benar takabur, maka kata Rasulullah, sodakotun, jadi sodakoh. Jadi kita lamun takabur ninggung takabur ikut dari ini sodakoh orang apa. Lamun seandainya ketakaburan dia tidak berhenti apabila tidak kita jawab dengan takabur lagi. Tapi ketika kita sudah merendah diri tawadu, dia takaburnya tidak sumpama berhenti sumpama, maka cukuplah kita menjalankannya dibalasnya dengan tawadu baik rendah diri. Ikuti Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wis ngucap sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqsut tawadhu'i utawi poke tawadu ayat tadia iku nyentah ngawiti wong bisalami kelawan uluk salam, alaman lakiyahu ingatasi wong kang nemu si wong ing si wong, minal muslimina saking sake wong Islam kabeh, fil majalisi ing dalem sakehe majlis. Rasulullah menjelaskan bagaimana ciri orang yang benar-benar tawadu. Maka Rasulullah mengatakan raqsut tawadu'i, pangkalnya tawadu, pangkalnya rendah diri itu apabila ayat tadia bisalami alaman lakiyahu, dia memulai mengucapkan salam terhadap orang-orang yang dia temui daripada orang-orang Islam, minal majalisi, daripada beberapa majlis. Artinya seumpama kita ketemu dengan saudara kita sesama muslim, maka bagaimana dia mengucapkan salam? Maka ini ciri orang yang benar-benar tawadu. Jadi dia yang mengucapkan salam terlebih dahulu, minimal dia yang menyapa terlebih dahulu, itu adalah ciri-ciri orang yang benar-benar mempunyai sifat tawadu. Ke tempat kita kadang-kadang sejen.
Kumpul wis dibilang kono ku jabatane tinggi, pakaiane wake, umpama gaya. Lah kita mau komo maning arep salam dikit nyapa ke ora, umpama. Disapa meneng bae. Lah iki ciri-ciri wong sombong. Kudune mah lamun dasar kita tawadu ana wong kok kependak ning di bae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iki bahkan hukumnya sunnah. Ketika kita kependak pada wong Islami mengucapkan terlebih dahulu dengan ucapan salam, ini hukumnya sunnah. Bahkan ini menunjukkan ciri-ciri orang yang tawadu, rendah diri. Sebaliknya kadang-kadang kok kita musana titeli pan ya, kono umpama titeli jarekane ke menteri, pejabat, gubernur, ustadz, kiai, umpamakan, wah kita beli pele nih ustadz, kiai, kok dikit assalamualaikum, kon kan assalamualaikum dikit, umpamakan konon, ya karena itulah timbul jarakane kesombongan. Jadi sebuti sombong itu takabur itu kesombongan yang ditunjukkan dari ucapan apun dari perbuatan. Ada kalanya kesombongan itu tidak ditunjukkan. Seperti apa? Di dalam hatinya dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Ini namanya ujub. Beda takabur, ikut takabur dengan ujub itu beda tipis. Sama, dua-duanya juga sifat sombong. Ya. Yang namanya takabur itu perbuatan sombong yang ditunjukkan dari perbuatan ataupun perkataan. Tetapi ujub itu kesombongan yang tersimpan di dalam hati, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini sama sombong, cuma bedanya ujub arahnya. Nah, sombong, takabur ataupun ujub sama. Ini termasuk adalah sifat madmumah, sifat yang tercela. Maka ciri daripada orang yang benar-benar tawadu ini, ketika dia bertemu dengan sesama muslim, di mana saja dia terlebih dahulu mengucapkan salam. Ini ciri-ciri orang-orang yang benar-benar tawadu. Bahkan hukumnya sunnah. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan ngucap sapa Kanjeng Nabi, at-tawaddu'u ma'idus syarab, utawi tawadu iku tempat bebalike kemuliaan. Jadi walhasil kalau kita ingin kembali mendapatkan kemuliaan, baik kemuliaan menurut pandangan Allah ataupun kemuliaan menurut pandangan manusia. Ini bedanya nanti dijelaskan, ada syarab maknanya mulia, ada karom maknanya tetap mulia. Nah ini perbedaannya tipis. Kalau lafadz kiram ataupun karom yang maknanya mulia ini, kemuliaan seseorang yang diberikan oleh Allah langsung atas keimanan dan ketakwaannya. Tetapi kalau syarab, ini kemuliaan seseorang yang diberikan langsung oleh Allah atas ketika dia sama-sama memuliakan manusia. Contoh diantaranya tawadu. Maka kata Rasulullah bahwa tawadu ini adalah tempat kembalinya kemuliaan. Artinya ketika seseorang ingin kembali mendapat kemuliaan, maka dia harus benar-benar menerapkan yang namanya sifat tawadu, rendah diri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan wis ngucap sapa Kanjeng Nabi, al karamut taqwa, utawi kamuliaan at-taqwa iku takwaku. Wa sarafut tawaddu'u, utawi kemuliaan saraf at-tawaddu'u iku tawadu. Wal yaqinu lan utawi yakin, al-ghina iku sugih, iku kecukupan. Jare Kanjeng Nabi, al karamu lit taqwa, utawi kemuliaan iku kaduwe takwa. Jadi uang lamun pengen mulia menurut pandangan Allah. Nih, al-karom mulia, ingin mendapatkan kemuliaan menurut pandangan Allah. Maka apa kuncinya? Takwa. Kuncinya takwa nih Gusti Allah. Apa sebut takwa? Ini takwa. Kenapa? Das botak orang kuawa. Takwa iki adalah imtisalu awamirillah wastinabu
nawahi. Yang namanya takwa itu nurut, menjalankan selalu perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Iki arane takwa. Lamun kita urip pengen mulia, dimuliakan munggu Allah, maka kunci ini kudu takwa. Apa sing jadi perintah Allah jalanakan. Contoh perintah Allah, sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji apabila mampu, dan kewajiban-kewajiban yang lain yang diperintahkan Allah dijalankan. Ini namanya takwa. Ketika seseorang sudah bisa menjalankan perintah-perintah Allah, maka dia juga harus bisa wajtinabu nawahi. Dia juga harus bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Apa yang menjadi larangan Allah? Banyak. Mabuk, berzina, mencuri, ghibah, dan lain sebagainya. Apa yang dicegah oleh Allah dijauhi, berarti dia sudah benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka ketika dia sudah benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan benar-benar kemuliaan dari Allah. Jadi kita mau pengen mulia, dimuliakan Gusti Allah dunia akhirat, tetapi ketakwaan ini orang dijalankan atau ada gitu. Insya Allah kayak contoh kita lagi ngaji, hari ini sebagian kita menjalankan ketakwaan, sholat, itu sebagian perintah Allah, berarti kita lagi takwa. Sebaliknya lamun kita harus bisa ngejalan sholat, segala macam perintah Allah, apa yang menjadi larangan Allah jauhi, ikut juga pada arahnya takwa. Iki kadang-kadang sing ngejalankan perintah Allah, kadang-kadang ya mungkin setiap orang bisalah amar ma'ruf ya, merintah ke dalam kebaikan, mengingatkan dalam kebaikan, itu kadang-kadang mungkin sebagian banyak orang bisa, tetapi yang lebih sulit menjauhi kemungkaran, menjauhi kemaksiatan. Iki sih lebih sulit manusia. Mungkin ngejalankan perintah Allah, sholat juga bisa, tapi sing kadang-kadang cobaan nih, godaan lebih besar ketika seorang itu menjauhi kemaksiatan. Karena apa? Imbangannya nafsu. Iki sing rada sulit. Wasarofu tawadu, dan apabila seseorang ingin mengharapkan kemuliaan, bukan saja kemuliaan itu dari Allah, tapi kemuliaan menurut pandangan manusia, mulia menurut pandangan Allah, mulia menurut pandangan manusia, maka kuncinya adalah tawadu. Bukan hanya sebab takwa, tapi juga harus tawadu. Ketika dia hidup menjalankan dengan ketawaduan, dengan rendah diri, maka dia akan mendapat kemuliaan dan dimuliakan oleh orang lain. Sebab kemuliaan iki, ada kalanya kemuliaan itu menurut pandangan manusia dia dimuliakan, tapi belum tentu menurut pandangan Allah. Ada kalanya menurut pandangan Allah dimuliakan, menurut pandangan manusia kadang dihinakan. Ada kalanya seseorang itu menurut pandangan Allah dia mulia, dan menurut pandangan manusia mulia. Bagaimana contohnya? Seseorang yang menurut pandangan Allah mulia, pandangan manusia juga mulia. Ketakwaannya dia jalankan, keimanannya dia kuatkan, sehingga Allah memuliakan dia. Di dalam menjalani kehidupan keseharian terhadap sesama manusia, dia saling menghormati manusia, menjalankannya dengan penuh ketawaduan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan menurut Allah, dan dia juga akan dimuliakan oleh pandangan manusia. Ada kalanya dia di pandangan Allah dimuliakan, tetapi pandangan manusia dihinakan. Contoh, kadang-kadang menurut pandangan uang mah dihinakan. Lah, si anu bisa apa sih? Lah, si anu duwe apa sih? Kok jere pandangan uang kan diejek, dihinakan. Tetapi terkadang pandangan Allah dia dimuliakan. Dengan sebab apa? Keimanan dan ketakwaan. Sebab Allah itu tidak melihat manusia itu dari jenisnya, dari rupanya, dari jabatannya, dari kekayaannya. Tetapi Allah itu melihat manusia, melihat hambanya itu dari ketakwaan dan dari hatinya. Lamun kita nih benar-benar takwa ning Allah, hatinya bersih, hatinya tulus karena Allah, maka dia dimuliakan menurut pandangan Allah, walaupun pandangan manusia dihinakan. Ada kalanya
manusia itu menurut pandangan manusia dia mulia, tetapi menurut pandangan Allah dia hina. Pramen contohnya, contoh dia dimuliakan dengan sebab jabatan, dengan sebab kekayaan, akan tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah. Mungkin menurut pandangan manusia dia hormat karena dia kaya. Menurut pandangan manusia dia dihormat karena dia punya jabatan, titelnya presiden, gubernur, jenderal. Dia menurut pandangan manusia mungkin dimuliakan, tetapi karena dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, maka tetap menurut pandangan Allah hina. Ketika dia masih mempunyai jabatan, dia bisa saja dimuliakan. Ketika dia masih mempunyai kekayaan, dia bisa saja dimuliakan. Tetapi ketika dia sudah lengser dari jabatannya, habis kekayaannya, maka sampai situ kemuliaannya. Jadi walhasil ketika kita ingin mencapai kemuliaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya kemuliaan dari Allah, maka kuncinya iman dan takwa. Wal yakinul gina, lan keyakinan iku kesugihan. Artinya ketika seseorang ini ingin dianggap cukup, ingin dianggap kaya, maka dia harus mempunyai keyakinan. Keyakinan terhadap siapa? Keyakinan terhadap zatnya Allah yang maha kaya. Ari pandangan logika kita kan kene. Lamun kita orang usaha, kita ke orang mangan. Lamun kita ke orang usaha, kita ke orang bakal sugih. Lamun kita ke orang usaha, kita ke orang bakal cukup. Menurut pandangan manusia secara umum. Tetapi karena dia tidak punya keyakinan kepada Allah, Allah itu maha kaya, sehingga apa? Dia ketergantungan kecukupannya hanya kepada manusia. Padahal mah lamun dia benar-benar yakin ning Allah, Allah ku maha suki, Allah ku maha mencukupi, insya Allah segalanya bakal dicukupi nih Allah. Ikulah wong sing paling cukup, wong sing paling sugih ngeyakinakan anane kecukupan, Allah maha mencukupi, Allah maha kaya. Jadi intinya yakin bagi Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu di nikmatin maksudun sahibuha.